Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Adeli dan juga Bapak Ibu Majelis yang pada hari ini bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebenarnya tukar mimbar itu minggu lalu Pak ya, tapi karena satu dan lain hal baru bisa dilaksanakan hari ini. Ya. Tadi disebutkan nama saya Firman, karena saya lihat wajah-wajah baru gitu ya. Pada waktu saya melayani kurang lebih 2 tahun yang lalu, belum sebanyak ini, tapi puji Tuhan. Ya, Tuhan terus tambah-tambahkan. Saya percaya kelak yang kosong-kosong ini nanti akan Tuhan tambahkan. Amin Pak Dia. Puji Tuhan. Nama saya Firman, melayani di GKIN Maranatha. Jadi kita hanya bertetangga kecamatan saja. Karena saya melayani di GKIN Bareng, tak jauh dari sini. Kalau jalan izin tidak ditutup untuk Car Free Day, paling naik sepeda motor cuman berapa? 2-3 menit saja gitu ya. Tapi saya tadi muter-muter hampir 1/4 jam. Ya, istri saya hanya 1, anak baru 3 gitu ya. Tapi tak berencana untuk tambah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan gumulkan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam tema hidup dalam pimpinan Allah Tritunggal. Nats utamanya adalah Yesaya 6 ayat 1-8. Lalu kemudian Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-17 dan Roma 12 ayat 17. Saya akan ajak kita untuk baca di Yesaya 6 ayat 1-8 saja ya. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Karena nats itu cukup panjang. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Sudah ketemu? Ya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yesaya sesuai namanya diyakini ditulis oleh Yesaya sendiri. Ya, sesuai dengan namanya, kitab Yesaya. Maka penulisnya adalah Nabi Yesaya sendiri. Uniknya bahwa kitab Nabi Yesaya, sekalipun ini berada di Perjanjian Lama, tetapi ahli-ahli Alkitab mengatakan dan menyebut kitab Yesaya itu sebagai Injil dalam Perjanjian Lama. Injil di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena tema utama
dari kitab Yesaya menekankan soal kasih Allah kepada orang-orang yang berdosa. Kasih Allah kepada orang berdosa. Betul ya? Seperti Injil gitu. Allah yang mengundang mereka yang berdosa itu kembali kepada pertobatan dan pemulihan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari kitab Yesaya ini, ya, latar belakang sejarah kitab ini mengisahkan maksudnya ditulis di masa kerajaan Israel itu sudah terpecah menjadi dua. Kita tahu bahwa Israel itu adalah 12 suku dari anak-anak Yakub, betul ya? Nah, tapi ketika Yesaya menuliskan kitab ini, kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua. Yang 11 suku berdiri sebagai kerajaan Israel. 11 suku. Lalu kemudian satu suku, yakni suku Yehuda, pecah sendiri sesuai dengan namanya, sesuai dengan namanya, satu suku menjadi kerajaan Yehuda. Israel, ibu kotanya tetap di Yerusalem. Apa ya? Saya punya anak kecil juga sama aktifnya seperti ini, kayaknya cucunya Pak Simon. Iya. Nah, 11 suku utara, lalu yang satu suku, yakni kerajaan Yehuda itu berada di selatan. Ya, demikian Bapak Ibu. Mohon maaf, yang utara itu kerajaan apa? Ibu kotanya Samaria. Lalu yang di Yerusalem, yang selatan maksud saya, itu di Yerusalem. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab disebutkan bahwa pecahnya kerajaan itu sebenarnya adalah hukuman Tuhan. Pecahnya kerajaan Israel tadi menjadi dua, itu adalah hukuman Tuhan. Sebab Tuhan melihat Israel, umat pilihan itu tidak lagi menjadi umat yang setia kepada Allah. Mereka jatuh, menyimpang dari firman Allah, jatuh kepada penyembahan berhala, dan karena itu kemudian sebagai hukumannya, Israel itu dipecah oleh Tuhan menjadi dua. Utara dan selatan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun mereka telah dihukum dengan pecahnya kerajaan itu, namun rupanya hukuman itu tidak membuat mereka jera. Ya. Sudah dihukum tapi tidak kapok juga. Tidak jera-jera. Sebaliknya dua kerajaan itu, baik yang utara, yang Israel yang 11 suku tadi, dan selatan yang satu suku Yehuda tadi itu, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam penyembahan berhala, dan hampir terus-menerus hidup dalam persaingan dan permusuhan di antara mereka sendiri, yang sesungguhnya adalah satu bangsa itu. Ironis bukan ya? Saya berharap itu tidak terjadi dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan ya. Saudara dengan saudara tapi berantem terus gitu ya. Nah, mereka Bapak Ibu, mereka dipilih sebagai umat Allah. Mereka dipilih oleh Tuhan sebagai umat Allah. Sesungguhnya pilihan itu adalah sebuah anugerah. Sebagaimana firman Allah mengatakan bahwa dipilihnya oleh Israel sebagai umat Allah itu adalah anugerah. Anugerah yang demikian berharga. Sebab mereka lah satu-satunya umat yang berulang kali melihat bagaimana Tuhan mengerjakan mukjizat di depan mata mereka. Ketika Tuhan menolong, betul ya? Ketika mereka diperbudak di Mesir, dibebaskan oleh Tuhan dengan kedahsyatan tangannya. Dipimpin menuju tanah perjanjian dan melihat bagaimana kemudian Tuhan dengan kuasanya yang ajaib itu memimpin mereka. Membawa mereka keluar dari Mesir. Sampai masuk tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu kepada nenek moyang mereka. Lalu kemudian sepanjang hidup itu, sepanjang perjalanan sejarah Israel, di awal mula mereka menjadi sebuah bangsa itu. Dan seterusnya ketika mereka sudah hidup di tanah Kanaan. Mereka ini dikawal oleh nabi-nabi. Hamba-hamba Allah yang tak pernah berhenti untuk mengingatkan mereka agar mereka berbalik dari dosa. Ada nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Allah untuk bangsa ini.
untuk menolong mereka mengerti panggilan hidup mereka sebagai umat pilihan Allah, kembali kepada Allah ketika mereka jatuh. Tapi Bapak Ibu, walau demikian, mereka tak segera sadar, tak segera berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ini adalah kejatuhan dosa yang sedemikian dalam. Dosa yang sedemikian dalam. Oleh karena dosa itu lahir dari dari sebuah kesadaran terhadap kebenaran, tapi mereka sengaja melawannya. Karena itu di dalam Alkitab juga disebutkan, bangsa Israel ini disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Apa tegar tengkuk ya? Kalau orang Jawa bilang, pepatah mengatakan begini, koyok benang gitu ya, benang teles ditelesi gak iso. Apa Bu? Saya gak lupa pepatah itu. Ya. Tapi bahasanya orang Malang, orang demikian, orang memel gitu ya. Apa itu? Nanti tanya Mbak ya. Memel, susah diberi pengertian. Padahal tahu, bukan tidak tahu ya, tapi padahal tahu. Tapi sengaja melawan kebenaran yang diketahui itu karena apa? Hatinya keras. Ya, hatinya keras. Tegar tengkuk. Saya punya satu pengalaman. Di masa-masa ketika saya masih menjadi mahasiswa dan melayani melayani di satu kota di Jawa Timur, di Tuban. Nah, salah satu anggota muda-mudi gereja itu, ya, rupanya Bapak Ibu, dia seorang pria, tapi punya kecenderungan yang berbeda, ya. Seorang pria, tapi orientasi seksnya berbeda. Lalu kemudian kami layani ya, dilayani pelepasan karena selain dia punya orientasi seks yang menyimpang, tapi juga dia terlibat dengan berbagai macam kuasa-kuasa gelap gitu. Dilayani dan akhirnya bertobat. Beberapa lama kemudian dia hidupnya baik, menunjukkan perubahan-perubahan gitu ya. Tapi satu ketika setelah itu saya dipindah pelayanan maksud saya. Tapi satu ketika saya kembali pelayanan ke tempat itu, saya tidak lihat orang yang semasa saya melayani praktek sebagai mahasiswa itu, saya tidak jumpai lagi. Lalu kemudian saya bertanya kepada beberapa orang jemaat di situ, mana si A ini? Kok tidak kelihatan? Lalu kemudian mereka cerita, orang yang dulu Bapak layani itu, tapi satu ketika dia jatuh lagi kepada dosa yang sama. Sudah bertobat, sudah dilayani, mengerti kebenaran, tapi kemudian tegar tengkuk tadi itu. Dia mengulang untuk melakukan dosa yang sama. Sampai akhirnya kemudian Bapak Ibu, kisah tragisnya. Dia meninggal karena penyakit AIDS. Ya. Meninggal karena penyakit AIDS. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti kebenaran itu adalah sebuah perlawanan terang-terangan kepada Tuhan. Bukan karena mereka tidak mengerti kebenaran. Ya. Nah, Israel pun demikian. Seperti yang saya sebutkan, sebenarnya sarana anugerah itu cukup melimpah bagi Israel. Yang membuat mereka seharusnya cukup punya sarana, cukup punya dukungan untuk berlaku benar sebagai umat pilihan Allah itu. Ada nabi-nabi, ada wahyu Allah, ada Taurat yang diberikan bagi mereka. Lalu mereka sendiri melihat Tuhan yang mereka kenal itu nyata dalam tindakan-tindakannya dan perbuatannya yang ajaib. Kurang apa? Benar ya? Kurang apa? Cukup sarana anugerah yang membuat mereka seharusnya bisa hidup dan berlaku benar. Tetapi itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Ada pepatah bijak mengatakan begini, bahwa dosa yang dilakukan oleh mereka yang sudah mengerti kebenaran
adalah dosa yang lebih jahat, dosa yang lebih merusak daripada dosa atau dosa yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengerti kebenaran. Betul ya? Dosa yang dilakukan oleh mereka yang sudah mengerti kebenaran itu adalah dosa yang lebih jahat, dosa yang lebih merusak daripada dosa yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengerti kebenaran. Kok enggak ngerti kok, betul ya? Lalu berbuat salah itu ya bisa dipahami dalam tanda kutip. Tetapi kalau mereka sudah mengerti kebenaran, tapi masih terus melakukan itu, dampaknya merusak. Itu dosa yang jahat. Ya. Dan jika orang melakukan demikian, berhati-hatilah. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Betul ya? Firman Allah mengatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Betul? Tapi jangan lupa, firman Allah mengatakan Tuhan itu tidak pernah membiarkan dirinya bisa dipermainkan seenaknya. Coba ada di antara kita yang sekalipun dalam keadaan kita sebagai manusia itu kita lemah, betul ya? Tidak sempurna. Tapi ada yang tidak, yang mau dipermainkan, dijadikan mainan oleh sesama. Ada? Sakitnya tuh di sini gitu. Apalagi ini Tuhan. Dia penguasa hidup kita. Dia pemilik hidup kita. Karena itu kemudian firman Allah mengatakan, apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Dosa mungkin diampuni, tapi akibat dosa akan ditanggung oleh mereka yang tadi itu mempermainkan Tuhan. Ya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum itu benar-benar terjadi, sebaiknya ya segera bertobat. Seperti Israel, sebelum hukuman Allah yang lebih besar itu terjadi, Tuhan dalam kesabarannya itu mengutus nabi-nabinya, mengutus hamba-hambanya untuk mengingatkan Israel supaya mereka segera berhenti dari dosa-dosa itu dan berbalik kepada Tuhan. Itulah Injil, itulah kabar baik, inilah pesan yang disampaikan di dalam kitab Yesaya itu. Undangan Tuhan, Tuhan yang mengundang kembali umatnya yang berdosa, umatnya yang memberontak terhadap dia itu untuk kembali kepadanya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Benar ya? Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Itulah kasih Allah. Itulah Injil, itulah kabar baik. Bahwa sebenarnya sejak semula Allah itu tidak pernah merancang kita untuk berjalan di luar kebenarannya. Tuhan tidak pernah merancang manusia itu berjalan membelakangi dia dan menjadi seterunya. Sebagaimana diberitakan oleh firman Allah, bahwa Allah memang berketetapan menciptakan manusia itu dengan apa? Dengan kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai robot, betul ya? Relasi yang Allah ingin bangun dengan kita manusia adalah relasi yang dibangun dalam kesadaran. Ya. Dibangun dalam kesadaran yang tulus untuk memilih Tuhan. Atau termasuk tidak untuk memilih Tuhan. Tuhan sendiri dalam kebebasannya telah mendesain manusia dengan potensi itu, buat pilihan. Manusia diberikan akal untuk berpikir, betul ya? Lalu manusia diberikan apa? Perasaan, rasa. Sehingga antara akal dan rasa itu menjadi satu kesatuan yang melengkapi manusia kemudian untuk membuat pilihan-pilihan. Disitulah kemudian kita mengenal cinta yang tulus, betul ya? Bukan cinta settingan. Kalau sesuatu terjadi karena settingan, ya, itu bukan cinta yang tulus, betul ya? Mengapa Pak Adieli memilih Bu Marlina di antara demikian banyak ya
teman-teman kuliah pada waktu itu yang sama cantiknya dengan Bu Marlina. Tidak dipaksakan Bu ya. Cintanya Pak Adiel itu disebut tulus. Karena di samping begitu banyak pilihan tadi, beliau memilih Ibu Marlina. Betul ya? Tapi Robert kan tidak demikian, betul? Segala sesuatu disetting berdasarkan kehendak dari yang menciptakan. Tuhan menciptakan pribadi yang punya akal, punya nalar, dan punya perasaan, punya nurani. Sehingga kemudian manusia bisa membuat pilihan-pilihan yang tulus. Karena itu kita mengenal apa yang disebut sebagai ketulusan atau kebulusan. Tulus atau bulus, tipis bedanya ya. Demikian. Tuhan berikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang kita perlu ingat. Kebebasan manusia itu tak pernah membuatnya bebas dari tanggung jawab kepada Allah. Karena bagaimanapun manusia adalah ciptaan. Ia ciptaan. Jadi tak mungkin ia bisa dilepaskan dari relasi dengan Sang Pencipta. Dan relasi itu, hubungan kita dengan Sang Pencipta adalah relasi atau hubungan pertanggungjawaban. Karena itu manusia punya pilihan. Ya. Manusia punya pilihan, tapi setiap pilihannya berkorelasi dengan konsekuensi, berkorelasi dengan akibat. Maka ketika manusia memilih untuk melawan Allah, hidup melawan otoritasnya, maka manusia berada pada sebuah kepastian nasib, yakni binasa. Betul ya? Manusia memutuskan nasibnya binasa ketika melawan Tuhan. Satu ketika saya melayani Bapak Ibu di sebuah universitas di Malang dalam acara persekutuan mahasiswa Kristen gitu ya. Nah, tiba saatnya ketika saya melayani firman Tuhan begitu, kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang interupsi saya. Pak, interupsi Pak. Ya, ada apa? Ya. Lalu kemudian anak ini berdiri dan mengatakan begini. Mohon maaf Pak, saya ateis. Saya ateis gitu ya. Lalu Bapak Ibu saya mengatakan begini, oh kamu ateis? Oh enggak apa-apa. Dia bilang gitu ya. Kamu ateis enggak apa-apa. Kamu pikir Tuhan rugi kalau kamu ateis? Ya. Kalau seluruh isi dunia ini melawan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, Tuhan rugi? Enggak rugi, saya bilang gitu. Apalagi hanya kamu, saya bilang gitu ya. Kamu yang rugi karena kamu enggak percaya kepada Tuhan. Tuhan ada dan tidak ada bukan tergantung dari pendapatmu. Kamu bilang Tuhan tidak ada, kamu bilang kamu ateis. Kan ateis mengatakan tidak percaya Tuhan ya. Tapi kepercayaanmu tidak adanya Tuhan itu tidak membuat Tuhan tidak ada. Dia bilang begitu. Tapi pilihanmu itu menentukan nasib masa depanmu. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Dan kemudian anak itu duduk. Gitu ya. Mungkin maksudnya mau shock terapi saya. Gantian tak shock terapi dia gitu ya. Benar Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu bisa dipermainkan oleh pilihan-pilihan kita. Ketika manusia memilih melawan otoritas Tuhan, ia berada pada sebuah kepastian nasib, binasa. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, tadi saya jelaskan, kebinasaan manusia itu bukanlah maksud Allah. Betul ya? Karena itu Allah kita sebut, kita panggil sebagai Allah yang maha kasih, maha penyayang, maha sabar. Sebab ia tidak pernah merancangkan bagi ciptaannya, bagi kita sekalian, kebinasaan. Ia tidak pernah merancangkan apa yang jahat terhadap kita manusia. Tetapi kalau seandainya itu terjadi, kebinasaan itu terjadi, itu bukan takdir, tapi itu adalah pilihan. Pilihan.
Karena itu Bapak Ibu, saya meyakinkan kita, sangat keliru kalau seandainya ada orang yang kemudian mengatakan sebuah pendapat bahwa semua agama itu sama. Semua agama sama, betul ya? Sering kita mendengar begitu ya. Sama saja Pak, agama apapun sama, tujuannya menuju kepada Tuhan. Ya, agama sebagai upaya manusia untuk mencari Tuhan, memang yang dituju Tuhan. Tapi persoalannya, Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan yang mana? Siapa Tuhan yang engkau percaya? Dulu saya juga memegang pemahaman semacam itu. Tapi Bapak Ibu, dalam perjumpaan saya dengan orang-orang dari lintas agama, dari lintas kepercayaan, ketika berkesempatan berdiskusi dengan mereka, gitu ya, saya menjumpai ternyata Tuhan yang diberitakan oleh masing-masing agama itu beda-beda. Betul ya? Kalau orang mengatakan semua agama sama, maka saya bertanya, apakah agama Kristen bisa disamakan dengan agama-agama di masa lalu yang di perjanjian lama itu? Agama yang mengorbankan manusia kepada dewa-dewanya. Sama? Sama enggak? Gitu ya? Enggak sama. Sama seperti kasus yang saya alami. Satu ketika saya ketemu dengan seseorang dan berkenalan. Kemudian dia tanya keluarga saya jelaskan. Saya punya kakak namanya Andi. Oh, ya, saya kenal itu kakakmu Andi. Pekerjaannya ini kan ya. Orangnya ciri-cirinya begitu, ya. Lalu ketika ia menceritakan tentang orang yang namanya Andi itu, deskripsinya beda dengan Andi kakak saya, gitu ya. Nah, demikian juga setiap agama punya Tuhannya masing-masing, Bapak Ibu. Betul? Nah, mengapa saya katakan demikian? Allah yang diperkenalkan di dalam Injil menyebutkan sebagai Tuhan yang Maha Kasih, yang mengundang orang berdosa untuk bertobat kepadanya. Sebab rancangannya bagi ciptaan bukan rancangan kebinasaan, bukan rancangan untuk masukkan manusia ke neraka. Betul ya? Karena itu Injil disebut sebagai kabar baik. Karena sekalipun manusia punya kecenderungan untuk melawan Allah, tapi Allah juga punya kasih yang demikian besar yang membuat ia cenderung mencari manusia berdosa dan dibawanya kembali. Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Itulah Injil. Itulah kabar baik. Ya. Tapi dari antara sekian banyak agama yang konon juga adalah wahyu Allah, firman Allah ya, datang dari Allah sendiri. Tetapi justru yang ditegaskan di sana adalah kepastian kebinasaan manusia untuk masuk neraka. Betul ya? Saya keep tadi. Kepastian masuk neraka. Walaupun di sana diberitakan setelah sekian tahun, setelah sekian ratus tahun nanti sesuai dengan vonis hukuman dosanya manusia, nanti mereka diambil dari neraka untuk diselamatkan. Ukurannya bagaimana? Betul ya? Setelah kita mati, tidak ada lagi konsep ruang dan waktu. Betul ya? Konsep ruang dan waktu itu kita jumpai hanya ada di dalam dunia. Waktu kita ditentukan oleh apa? Peredaran bumi mengelilingi matahari, betul ya? Tapi setelah nanti kita mati, kita masuk dalam dimensi kekekalan. Bagaimana menghitung waktunya? Bagaimana menghitung satu hari itu 24 jam? Betul ya? Tapi ada Bapak Ibu yang mengatakan demikian. Kepastian manusia adalah masuk neraka. Itu adalah takdir yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tapi tidak demikian yang diberitakan oleh Injil. Dan yang Allah memperkenalkan dirinya melalui penglihatan Yesaya tadi. Ya, penglihatan Yesaya menegaskan kebenaran ini. Injil, bahwa Allah mengundang manusia kembali kepadanya. Dan semua orang menerima undangan ini. Semua orang menerima undangan ini tanpa melihat siapakah mereka, latar belakang mereka. Bagi mereka yang dengan rela datang kepada Allah dengan segala dosa-dosa dan pelanggarannya, Tuhan
bisa mengampuni itu. Tuhan tidak memperhitungkan itu. Seperti halnya Yesaya tadi. Ketika ia melihat Tuhan, disebutkan di sana bahwa Yesaya segera menyadari bahwa kekudusan Tuhan itu seperti cermin baginya. Tahu cermin Bapak Ibu ya? Ketika kita bercermin, apa yang kita lihat? Kita sedang melihat diri kita yang sebenar-benarnya. Nah, kadang kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita sebelum kita melihat cermin. Kita merasa dandanan kita sempurna. Kita sedemikian cantik dan ganteng tanpa melihat cermin. Betul ya? Tapi kemudian ketika kita sedang berdiri di depan cermin yang bening itu, maka apa yang tidak sempurna akan segera kelihatan. Barangkali mungkin bengesannya ada yang jembret, ya. Ada alisnya yang sedikit miring, atau sisiran rambut kita yang terlihat kurang rapi. Betul? Kekudusan Tuhan itu seperti itu. Ketika Yesaya berjumpa dengan kesucian Tuhan, maka kemudian ia segera menyadari bahwa sesungguhnya dirinya tidak layak. Tadi ia mengatakan, sesungguhnya aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bibir itu bicara soal apa? Bicara soal ucapan, betul ya? Ucapan itu jendela hati. Firman Allah mengatakan ya, apa yang keluar dari mulut keluar dari mana? Dari hati. Dan hati itu adalah pusat kehidupan. Jadi Yesaya menyadari inilah dirinya. Inilah aku di hadapan Tuhan yang menjumpai diriku. Tapi coba lihat. Ketidaksucian, ketidaksempurnaan Yesaya tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menjumpainya. Yesaya itu representasi dari kita. Kita pun demikian. Setiap kita punya sisi gelap pada hidup kita masing-masing. Betul ya? Kalau orang mengatakan, ya, satu ketika saya melayani seorang mengatakan, Pak, wong ning gereja iku munafik kabeh, ya. Karena begitu masuk gereja nyanyi, angkat-angkat tangan, nangis-nangis, lalu kemudian ketika pulang itu kembali ke settingan awal. Dan mengatakan munafik. Lalu saya bilang begini, nek ngono ya, kamu juga mengatakan aku ini juga munafik, begitu ya. Tapi saya bilang begini, ya mungkin iya. Tapi siapa manusia di dalam dunia yang tidak punya kelemahan dan dosa? Gereja itu bukan tempat orang suci. Dosa itu tempat di mana anugerah Allah dicurahkan bagi orang-orang berdosa untuk belajar menjadi baik, belajar untuk menggumuli perjalanan hidup yang baru sebagai orang-orang yang dipanggil mengenal Tuhan. Saya bilang gereja itu ibaratnya seperti bengkel. Apa yang masuk ke bengkel, Bapak Ibu? Ada barang bagus yang masuk ke bengkel? Ada. Barang-barang bagus di mana tempatnya? Di toko, dipajang di sana, betul ya? Gereja itu bengkel. Ya, kita semua punya kelemahan. Tapi di antara kesadaran kita yang lemah itu, kita adalah orang yang sadar kita perlu anugerah Allah. Tuhan mengundang kita untuk itu. Ya. Dan Tuhan punya kuasa untuk mendandani, untuk memperbaiki kita. Dilukiskan tadi kemudian di sana salah satu dari malaikat itu mengambil bara api dari mezbah. Dari mezbah Allah. Lalu kemudian itu disonyokne ya, diselamotne di bibirnya Yesaya. Ini bicara soal proses pengudusan. Yesaya dikuduskan oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, kepada kita Tuhan punya kuasa mendandani kita. Tuhan sama sekali tidak pernah peduli dengan masa lalu kita, latar belakang hidup kita bagaimana. Sebab yang Tuhan lihat adalah masa depan kita. Siapa kita di masa depan. Betul? Nah, karena itu kemudian Tuhan rela berjalan bersama-sama dengan kita dalam keberdosaan kita tadi itu. Untuk terus-menerus mendandani kita dalam perjalanan iman, pengalaman-pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita.
Tetapi ingat Bapak Ibu, pertobatan itu tidak ditandai oleh perubahan status Anda dan saya saja. Betul ya? Pertobatan itu tandanya bukan perubahan status. Yang dulu bukan Kristen, sekarang menjadi Kristen. Ya. Pertobatan juga tidak ditandai oleh perubahan aktivitas. Ya. Predikat-predikat tertentu. Yang dulu bukan apa-apa, sekarang jadi orang yang aktif dan sibuk dengan pelayanan gereja. Tandanya bukan itu. Kalau kita melihat Yesaya itu adalah seorang imam. Banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa dia adalah imam besar. Karena itu kemudian ia berjumpa Tuhan di mana? Di bait Allah. Ketika ia sedang melaksanakan tugas keimaman, memberikan korban kepada Tuhan. Lalu nas pendukung yang tadi di dalam Yohanes itu bicara soal Nikodemus. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang dari segi status, ya, predikat-predikat rohani adalah orang-orang yang barangkali bagi kita masuk kategori sebagai ulama, orang-orang yang sangat rohani. Karena Nikodemus itu adalah anggota Sanhedrin, ya, dia seorang ahli Taurat. Sanhedrin itu mungkin sama dengan apa? MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Golongan dari orang-orang yang paham mengenai hal yang berkaitan dengan agama. Yesaya imam besar, Nikodemus seorang imam. Tapi mereka sadar status mereka tidak pernah menyelamatkan mereka. Malah sebaliknya Bapak Ibu, seringkali status-status keagamaan itu bisa menjadi topeng yang sangat efektif untuk menyembunyikan dosa-dosa. Betul ya? Satu ketika pas acara Natal di gereja kami, biasa kalau Natalan kami kan dijaga oleh aparat keamanan, ya. Lalu pada waktu itu salah satu yang bantu jaga itu adalah Intel dari Polresta Malang. Dan kemudian ia cerita kepada saya begini, karena dia Intel, ya. Intel itu kan pekerjaannya buru para kriminal, betul ya. Lalu dia bilang begini, mohon maaf pendeta ya, saya ini sedang ngincer TO, tahu TO Bapak Ibu? TO, target operasi. Dia ini adalah TO untuk kasus narkoba. Dan dia bilang, sayangnya Pak, konon, ya, ini kami masih selidiki, tapi sinyalemennya kuat. TO kami itu justru adalah aktivis gereja. Dia pemain musik gereja. Sungguh Bapak Ibu, saya dulu punya cincin emas, warisan orang tua saya. Ya, tapi satu ketika saya pelayanan keluar kota, adik saya yang masih kuliah waktu itu dengan teman-temannya tidur di pastori. Gitu ya. Lalu setelah pulang pelayanan saya cari cincin saya tadi yang ada di lemari, itu enggak ada, hilang. Dan satu ketika saya lihat cincin itu di jari seseorang, teman adik saya. Rupanya dia enggak sadar gitu, yang dipakai cincin saya gitu ya. Tapi setelah dia sadar, setiap kali ngomong disembunyikan. Siapa? Pemusik gereja, Bapak Ibu. Ya, saya merasa perlu ngomong begini, supaya kita belajar untuk ya berani untuk koreksi diri kita sendiri. Betul ya? Saya pernah melayani di Jakarta, dan kemudian pendetanya cerita bahwa ia pernah berjumpa dengan anggota guru sekolah minggu yang setiap minggu cerita di depan anak-anak tentang Yesus dan kasihnya. Tapi tiap malam pekerjaannya kemana? Ke klub malam. Dan dia di sana bekerja sebagai penari striptease. Tapi pakai tadi predikat-predikat spiritual, guru sekolah minggu, pemain musik gereja, untuk menutupi dosa-dosanya. Kalau misalkan Bapak Ibu ke daerah-daerah Kristen di Indonesia Timur, di Kupang misalkan gitu ya, ada di sana istilah majelis. Kalau di sini majelis bicara siapa Bapak Ibu?
predikat dari orang-orang yang mendampingi Bapak Ibu Gembala melayani gitu ya. Majelis, orang-orang yang dianggap sebagai tua-tua, orang-orang bijaksana di gereja. Tapi di Indonesia Timur kata majelis itu bisa berubah lain. Karena majelis itu bisa dipelesetkan jadi mayor jenderal iblis gitu ya. Ya, predikat rohaninya tinggi, tapi di belakang melakukan berbagai macam dosa-dosa itu. Bapak Ibu, tak berarti kalau saya sebutkan tadi orang-orang yang tampaknya rohani melakukan yang demikian, maka kemudian kita mengatakan, ya wis Pak, kalau gitu lebih baik kita tidak melayani lah. Cukuplah menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tak perlu ngoyong-ngoyong melayani. Pada kemudian ternyata banyak orang-orang yang melayani perbuatannya begitu gitu ya. Tidak berarti demikian Bapak Ibu, betul ya? Karena Tuhan memanggil kita itu untuk hidup berbuah, betul ya? Bukan hanya seperti pohon ara yang lebat daunnya, enggak. Tuhan menghendaki buah. Ya. Ada banyak orang yang kemudian berpikir bahwa predikat-predikat rohani tadi, jenis-jenis aktivitas gereja itu dilakukan dengan anggapan bahwa itu bisa mengkompensasi dosa-dosa mereka. Ya. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan cukup bisa memahami mereka punya kelemahan. Toh saya juga melayani pekerjaan Tuhan di gereja, ya. Tidak. Apa yang orang tabur akan dituai. Ya. Kalau orang mengatakan, toh sekalipun kita punya dosa, kita masih punya kebaikan di sisi-sisi tertentu yang membuat kita sadar tentang Tuhan. Bapak Ibu, firman Allah mengatakan, panggilan hidup kita adalah taat kepada Tuhan. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Tuhan adalah Bapa kita yang maha baik. Ya, tapi ingat, Bapa kita itu adalah Bapa yang sempurna. Apakah kita mungkin sempurna? Apakah kita mungkin sempurna? Kalau kita mengatakan kita tidak mungkin sempurna, silakan bagian firman Tuhan yang tadi saya kutip dirobek saja. Betul ya? Kita bisa sempurna. Karena Alkitab bicara soal kesempurnaan itu tidak bicara satu finalitas tertentu di mana orang berada pada satu situasi yang membuat ia tidak berubah-berubah lagi. Enggak. Kesempurnaan iman Kristen itu bicara soal iman yang dinamis, bertumbuh dari waktu ke waktu. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Itulah pertobatan, Bapak Ibu. Itulah pertobatan. Pertobatan itu bicara dalam bahasa Yunani ditulis dalam arti metonaia. Metonaia. Yang secara literal itu berarti berbalik arah. Berbalik arah. Jadi dulu saya berjalan menuju selatan. Ketika saya balik kembali ke utara, itu disebut sebagai metonaia. Nah, pertobatan itu dilukiskan seperti itu. Berbalik arah 180 derajat, bukan 360 derajat gitu ya. 360 derajat berarti berbalik lagi ke hidup lama. Ya, bertobat itu berarti meninggalkan kehidupan lama dan sekarang menyerahkan kendali hidup itu kepada siapa? Kepada Tuhan sebagai pemiliknya. Ya, bertobat bukan bertomat. Kalau tomat itu paginya tobat, malamnya kumat. Itu poco-poco rohani gitu ya. Tapi bertobat itu metonaia. Berbalik arah, meninggalkan apa yang lama. Lalu masuk dalam perjalanan iman yang baru. Sebagai orang yang mengenal Tuhan. Kita punya kelemahan? Ya. Tapi tadi panggilan kita berjalan menuju kepada apa? Kesempurnaan. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, dalam ayat itu kemudian, pertobatan itu ditunjukkan dengan kesediaan Yesaya. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Melayani sesuai dengan standarnya Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan siapa yang mau putus. Yesaya mengatakan apa? Ya, ini aku Tuhan. Putuslah aku. Penyerahan hidup. Kembali kepada sang pemilik yang sesungguhnya, yakni Allah. Melayani sesuai dengan standar dan ukurannya Tuhan. Bukan melayani dengan standar dan ukuran kita. Ada banyak orang yang mau melayani Tuhan, tapi melayani sesuai dengan selera perasaannya. Saya paling tidak senang Bapak Ibu kalau ada orang ditawari pelayanan itu sok-sok jual mahal.
seolah-olah Tuhan perlu kamu. Enggak, gitu ya. Nanti dulu Pak, saya mau melayani asalkan ini, asalkan itu. Ya. Orang demikian saya coret saja dari daftar orang yang mau melayani. Layanilah Tuhan. Karena ketika engkau melayani Tuhan, bukan melayani saya, gitu ya. Nah, kalau orang mau melayani sakarepe dhewe itu bukan melayani Tuhan, melayani selera perasaanmu. Betul ya? Melayani kemauanmu. Lebih baik dari usah pelayanan. Betul ya? Kalau layanilah Tuhan. Dengan apa? Dengan sepenuh hidup. Bertobat itu, panggilan Injil itu adalah membawa kita kembali kepada Allah. Allah Tritunggal yang diperkenalkan oleh Injil. Bukan berarti bahwa kita punya 3 Allah, gitu ya. Tritunggal dengan triteisme itu beda, Bapak Ibu. Yang sering kali orang tuduhkan di luar sana. Kita punya Allah 3, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti 3 Allah. Oh, keliru itu, betul ya. Itu triteisme. Kita Tritunggal. Sama seperti ini, coba lihat saya. Firman, gitu ya. Mana tubuhnya firman? Ini. Di dalam dirinya firman itu tinggal apa? Jiwa dan rohnya firman, betul ya? Tubuh, jiwa dan roh bisa dibedakan, betul? Tapi bisa dipisahkan? Betul ya? Gambarannya demikian. Nah, tapi Allah Tritunggal itu di dalam iman Kristen dicerna demikian. Allah Bapa kita akui sebagai Allah yang berdaulat pemilik hidup kita. Allah Anak, yakni Yesus Kristus adalah Sang Firman yang menjelma menjadi menjadi manusia. Firman-Nya yang ditulis di dalam Injil, itulah yang kita ikuti, betul ya? Lalu Roh Kudus adalah roh yang memimpin kita ketika kita mengakui kedaulatan Allah sebagai pemilik hidup kita. Kedaulatan Allah itu terrepresentasi, ditunjukkan dengan firman-Nya yang kita ikuti, firman-Nya yang kita hidupi. Dan pada waktu kita mengerjakan itu, Roh Kudus-Nya berkarya dalam hidup kita. Bapak Ibu, panggilan kita sekalian adalah demikian. Serahkan hidup dalam pimpinan Tuhan. Maka kita akan menemukan kehidupan dan kebenaran di dalam namanya. Kita berdoa.